Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas mandiri saya mengenai jasa cetak terhadap jasa cetak dan fotografi Faris Production seperti itu. Nah, jadi Faris Production itu berdiri sejak tahun 2023 dan melayani kebutuhan fotografi serta percetakan untuk individu ataupun UMKM. Nah, dalam menjalankan usahanya terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan seperti itu dengan pemilik usaha. Nah, masalah utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi visual pelanggan dengan hasil akhir yang diterima. Contohnya itu seperti halnya kayak perbedaan warna antara desain yang terlihat di layar dengan hasil yang dihasilkan seperti itu. Nah, selain itu, ketika musim ramai seperti wisuda dan pernikahan, sering terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan karena tingginya volume pekerjaan seperti itu, atau bisa dikatakan overload seperti itu, teman-teman. Lanjut di sini yaitu analisis etika dan tabayun. Nah, dalam perspektif Islam, Faris Production itu berupaya menerapkan nilai-nilai etika bisnis seperti sidik ataupun kejujuran dalam memberikan informasi kepada pelanggan seperti itu. Nah, dan juga mereka menerapkan prinsip transparansi harga sehingga tidak ada biaya tersembunyi yang dapat menerapkan prinsip yang dapat merugikan konsumen seperti itu. Nah, selain itu diterapkan juga prinsip tabayun atau klarifikasi sebelum proses produksi itu dilakukan. Jadi mereka itu melakukan klarifikasi ataupun verifikasi terhadap pelanggan apakah ini sudah benar dengan ketentuan yang mereka berikan seperti itu. Nah, terus di sini ada juga analisis teknologi informasi. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan, Faris Production itu masih menggunakan sistem yang cukup manual dalam mengelola data pelanggannya seperti itu. Nah, komunikasi dengan pelanggan sebagian besar itu dilakukan melalui WhatsApp tanpa adanya sistem pencatatan yang terintegrasi seperti itu. Sehingga dengan begitu maka ketika ada pesanan maka bisa jadi tertimbun seperti itu. Oleh karena itu direkomendasikan penggunaan sistem Customer Relationship Management atau kita kenal dengan CRM. Nah, dengan menggunakan platform seperti Notion atau Trello, dengan sistem tersebut, seluruh data pelanggan, status pesanan, deadline, dan juga proses pekerjaan dapat dipantau secara lebih struktur dan juga efisien seperti itu. Nah, lanjut di sini ada analisis kualitas layanan menggunakan self-qual. Nah, dalam penelitian ini, dalam laporan saya itu menggunakan metode self-qual yang terdiri dari 5 kualitas layanan. Yang pertama yaitu tangible, yaitu bukti fisik, yang dimana masalah yang ditemukan di sini adalah adanya perubahan ataupun perbedaan warna antara tampilan desain di monitor dengan hasil cetak fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas fisik produk belum selalu konsisten seperti itu. Yang kedua itu reliability dan juga keandalan. Nah, Faris Production juga mengalami keterlambatan ketika penyelesaian pesanan sekitar 1 hingga 2 hari saat jumlah pesanan itu mengalami overload. Nah, yang ketiga itu ada responsiveness atau daya tanggap yang dimana tim admin dan juga desainer terkadang lambat dalam merespon pesan pelanggan maupun permintaan revisi dan karena tingginya beban komunikasi yang harus ditangani secara manual seperti itu. Yang keempat itu ada assurance ataupun jaminan. Walaupun kemampuan teknis tim itu sudah lumayan baik, Faris Production juga belum memiliki kebijakan garansi yang terstandarisasi seperti itu atau perjanjian layanan yang jelas apabila terjadi kesalahan produksi. Yang kelima itu ada empati ataupun empati. Nah, masih kurangnya edukasi kepada pelanggan mengenai standar file yang baik untuk proses cetak seperti resolusi gambar dan format warna. Akibatnya, banyak pelanggan itu yang belum memahami spesifikasi teknik yang diperlukan seperti itu sehingga banyak terjadi kesalahan. Nah, untuk mengatasi tersebut, di sini saya menerapkan strategi service recovery yang dimana Faris Production itu merancang beberapa strategi pemulihan layanan. Jika terjadi kesalahan produksi atau hasil cetak tidak sesuai standar, perusahaan itu memberikan garansi cetak ulang 100% tanpa biaya tambahan seperti itu atau memberikan kompensasi. Nah,
Selain itu, ketika terjadi keterlambatan penyelesaian pesanan, pelanggan itu akan diberikan kompensasi juga berupa bonus cetak ataupun file digital yang beresolusi lebih tinggi seperti itu. Nah, di sini ada juga strategi komunikasi dan service blueprint. Nah, perusahaan Faris Production itu juga merencanakan edukasi melalui media sosial seperti itu mengenai perbedaan warna RGB dan juga CMYK. Pentingnya resolusi gambar yang baik serta berbagai informasi teknis lainnya yang sering menjadi sumber kesalahpahaman pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu dibuat service blueprint yang mematakan seluruh proses layanan mulai dari konsultasi pelanggan, klarifikasi pesanan, proses editing, quality control hingga penyelesaian hasil akhir. Dengan adanya pemetaan ini, setiap tahap layanan dapat berjalan lebih struktur dan juga mudah dikendalikan seperti itu. Nah, lanjut di sini kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil analisis dan juga observasi yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa Faris Production itu memiliki potensi yang cukup baik dalam industri fotografi dan juga percetakan seperti itu. Namun masih ada beberapa ataupun kendala ya pada aspek kualitas layanan, khususnya terkait akurasi hasil cetak, ketepatan waktu, respon komunikasi, dan juga jaminan layanan dan juga edukasi pelanggan seperti itu. Sehingga itu menjadi catatan penting untuk Faris Production jasa cetak dan juga fotografi tersebut untuk berbenah ke depannya seperti itu. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.